Saya ambil contoh, ada anak dari Serbia asli Indonesia. Tingginya berapa meter Pak? Mungkin 193 baru umur 16. Wow. Ada satu lagi dari Liga Prancis baru pulang. Namanya belum bisa disebut ya Pak? Saya nggak boleh, saya tidak akan sebut. Ada satu lagi yang dari New Zealand. Udah 3 tuh Pak. Ya, saya nggak tahu, mungkin banyak. Beberapa waktu lalu, dunia basket Indonesia gairahnya meningkat karena adanya FIBA Asia Cup. Dan saat ini sedikit lagi kita menyongsong juga FIBA World Cup, di mana Indonesia sedang berjuang tetap berada di Piala Dunia Basket yang digelar di Indonesia. Bagaimana kelanjutan dan bagaimana persiapan Indonesia sebagai tuan rumah? Tepat depan saya sudah ada orang atau sosok yang berhak menjawab semuanya. Kita akan tanya semua tentang basket. Bapak Ketum Perbasi, Pak Dhani Kosasi. Halo Pak Dhani, apa kabar? Selamat sore. Sore Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak telah menyempatkan dirinya hadir Pak di Akurasi TV Pak. Harus dong. Pak Dhani, saat kita rekaman seminggu lah setelah FIBA Asia Cup, bagaimana Pak? Mungkin masih semangat atau mungkin masih ada yang masih mengganjal Pak di mungkin evaluasi atau apa, atau mungkin masih sedang berjuang menuju ke selanjutnya Pak, ke FIBA World Cup? FIBA Asia sudah selesai. Ya. Dan kita sebetulnya, saya tidak mau mengatakan ini pagelaran yang terbaik. Tapi FIBA Asia yang ngomong sendiri bahwa FIBA Asia ini adalah FIBA Asia yang digelar sangat luar biasa. Ada surat khusus dari FIBA Asia datang, surat dari FIBA Dunia juga datang, mengatakan bahwa ini pagelaran yang spektakuler dan mereka merasa dilayani dengan baik. Dan setelah selesainya pandemik, inilah event terbesar yang diadakan oleh FIBA Asia di negara kita. Ada 2 FIBA Asia dan dunia yang mengakui Pak ya, Indonesia sebagai tuan rumah yang sukses. Iya. Pak Dhani, saya kalau mungkin sebagai orang awam melihat berita, persiapan kita sebenarnya tidak terlalu lama Pak ya, karena saat persiapan ada pandemi dan sebagainya. Lalu saat kita menonton di televisi ramai sekali Pak, GBK bangkit kembali Pak gairah kita. Pak Dhani sebagai ketua umum bagaimana Pak melihat animo masyarakat? Yang pertama, saya jujur ketika dibatalkan tahun 2021 sangat terpukul, karena persiapan sudah hampir selesai dan dinyatakan karena pandemik harus stop. Iya. Mulai dari nol lagi Pak ya? Mulai dari nol lagi untuk mempersiapkan setahun lagi. Itu tidak mudah. Tapi yang pasti ketika pertandingan ini sukses, ini bukan sukses bola basket, ini adalah sukses dari negara kita sebagai pelaksanaan terbaik. Karena saya tahu ketika pelaksanaan terbaik, kita akan mendapat nilai positif untuk pelaksanaan FIBA dunia nanti. Jadi kita melihat Pak, supporter pada datang Pak, bahkan yang kita pikir basket mungkin masih tidak terlalu ramai, tapi ramai Pak, bisa mengalahkan sepak bola. Bagaimana Pak melihat animo masyarakat? Saya kaget juga, saya nggak lihat supporter yang datang aja. Yang membuat saya kaget mungkin para pengamat yang tidak menyadari, supporter yang datang ke lapangan memenuhi gedung Istora. Yang lebih hebat, Indonesia mau kalah berapapun mereka nggak pulang. Jadi mereka bukan cinta kemenangan saja, tapi mereka memang cinta bola basket, cinta tim nasional, cinta bangsa ini. Dan mencintai kita sebagai tuan rumah ya Pak? Ya, luar biasa saya pikir. Kalau misalnya kita melihat persiapan Bapak, tentunya sebagai ketua Perbasi, tentunya juga tanggung jawab Bapak dengan event ini. Apa sih Pak suka dukanya Pak? Kita pengen tahu nih Pak. Ya, suka dukanya. Suka duka. Kita harus mengurus segala sesuatunya ke pemerintah. Karena tanpa bantuan pemerintah, event ini tidak mungkin terlaksana. Apalagi di masa pandemik, mencari sponsor sangat sulit sekali. Kalau bukan karena support dari pemerintah, support daripada insan-insan yang cinta basket, tidak mungkin terlaksana. Jujur aja, proyek ini dilaksanakan Perbasi hanya sebagian aja. Tapi sebagian besar adalah orang-orang di luar Perbasi yang memberikan support ini boleh terlaksana dengan baik. Ada para pemerintah di sini Pak ya, memang dukungan besar Pak ya. Sangat luar biasa, karena kalau mungkin sadar nggak sadar, yang membuat saya harus mempersiapkan FIBA Asia baik, di depan Istora itu ada gedung yang dibangun pemerintah. Belum jadi, tapi untuk FIBA World Cup. Iya. Kalau kita nggak mempersiapkan FIBA Asia dengan baik, gedung itu untuk apa sebenarnya?
Kan harus kita mempertanggungjawabkan dengan satu support, satu kepercayaan diberikan pada kita untuk mengadakan FIBA World Cup. Ini ada test case-nya untuk FIBA World Cup nanti. Jangan sampai FIBA Asia tidak terlaksana dengan baik, orang akan bicara bagaimana mimpi mau melaksanakan FIBA World Cup. Iya. Pak, kita kalau misalnya tadi kan bilang test case Pak, mungkin bagi teman-teman yang nantinya di Stadion Serbaguna Pak ya, nantinya kan juga ada FIBA World Cup ya. Itu berapa kapasitas penonton Pak? Yang ada adalah 16.100 penonton. 16.000 penonton, berarti yang tadinya di Istora mungkin cuma 3.000 Pak ya? Di Istora tuh sebenarnya bisa 7.800, tetapi kita hanya boleh pakai setengahnya Pak ya? 70%. 70%. Itu pun masih dimakan oleh media. Memang kalau media kita memang luar biasa banget Pak ya, media olahraga kita juga ya. Waduh, saya sampai bingung nyediain tempatnya aja habis seperempat tuh mereka. Ya udah kita harus mengalah karena saya percaya olahraga tanpa media nggak mungkin menjadi besar. Betul Pak, setuju. 16.000 Pak ya? 16.000 penonton. Bagaimana Pak? Mungkin apakah nanti gambaran Pak Dhani akan ada apa sih Pak di gedung itu nantinya Pak? Gedung itu ada lapangan latihan khusus untuk lapangan latihan. Gedung itu 5 lantai. Ada 30 lebih ruang VIP. Satu ruangan tuh VVIP khusus. Dan semua standar yang FIBA minta loker ada 4. Ada untuk ruang doping, ruang apa, sebanyak 40 lebih ruangan harus kita siapkan. Tapi yang pasti kita mempersiapkan itu untuk melaksanakan FIBA dunia yang terbaik untuk yang kita akan kita laksanakan. Nggak kalah dengan stadion NBA ya Pak ya? Pasti, karena kalau ketika NBA dengar bahwa di sini ada stadion, mereka sudah kontak ke Indonesia. Ada kemungkinan mereka ke sini Pak? Sedang kita bicara ini. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi memang ya NBA juga bilang ini lapangnya bagus. Kenapa tidak gitu. Saya menanti Los Angeles Lakers lah Pak kesini Pak. Jagoan saya Lakers soalnya. Ya kita doakan kalau bisa sudah punya lapangannya bagus, juga disediakan pertandingan tim-tim kelas dunia boleh datang gitu. Amin Pak. Pak, kita sebelum ke Piala Dunia kita mau ngomongin timnas Indonesia basketnya Pak. Bermain kemarin Ciamik Pak, walaupun mungkin kalah nanti terakhirnya sama Cina, namun menang lah sama beberapa tim yang Arab Saudi kita menang besar. Bagaimana Pak melihat Bapak progres dari timnas basket kita Pak? Sadari atau tidak, kita berada di pool neraka. Australia yang juara ada di pool kita. Jordania yang semifinal di pool kita. Dan di situ ada kita. Jadi saya kira kita kalah sama Jordania juga nggak terlalu jauh sekali. Memberikan perlawanan sampai kuartal ketiga kita akhirnya juga harus ketinggalan. Tetapi saya kira tim kita sudah merupakan tim terbaik. Karena kita juga lihat ketika anak-anak menjadi juara di SEA Games, itu satu modal untuk masuk ke FIBA Asia. Ketika di FIBA Asia kita memang kalah dari Cina, kalah dari Australia, kita harus akui. Tapi paling tidak Perbasi persemua timnas ini berusaha masuk ke level lebih atas, tidak lagi bicara di tingkat Asia Tenggara lagi, kita harus segera berbicara untuk tingkat Asia. Siapa nih Pak pemain yang menurut Bapak wah nih idola nih di kemarin Pak? Saya tidak berani ngomong semua idola, tidak idola, semua pasti idola. Takutnya ada cemburu Pak. Iya, tapi yang pasti kita lihat ada Bolden, pemain naturalisasi yang menurut aku sangat cinta Indonesia, luar biasa. Kita mendapat naturalisasi yang baru berumur 23-24. Masih muda sekali. Kita punya Derek yang anak umur 18-19 bisa menunjukkan permainan yang luar biasa. Kita punya Prastawa, orangnya kecil. Tapi wah. Dulunya jadi omongan orang kecil-kecil banget, tapi ternyata juga pedes juga dia. Poinnya masuk terus. Nah, kita kan lihat dia gitu kan ya. Kita lihat Jawato. Yang dia juga main di Liga Jepang. Saya kira masih banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa dikembangkan. Arki, sang kapten juga bagus. Basket termasuk olahraga yang mungkin sempat ini kenapa sih naturalisasi, tapi semua naturalisasi basket tuh berhasil semua Pak. Nggak ada yang mungkin sia-sia gitu. Bagaimana sih Pak mungkin Perbasi dalam meramu kita menaturalisasi ini dan ini Pak? Mungkin dari Pak Dhani bisa bocorin dikit Pak. Dari sejarah bicara ini perlu ada penerangan kebenaran yang saya sampaikan. Nah ini boleh nih Pak. Saya tidak mau menaturalisasi asal sebarang pemain.
Dan kita saya sepakat pemain yang dinaturalisasi oleh Perbasi bersama pemerintah itu tidak boleh dipakai di klub. Hanya boleh dipakai di tim nasional saja. Karena tidak fair kalau klub-klub yang memakai naturalisasi yang dipakai Perbasi nanti tidak menjadikan imbang permainan di dalam liga nanti. Jadi kita pilih sebaik mungkin. Yang kita naturalisasi termasuk pertama ada Borden, ada siapa pemain Inggris siapa itu, si teman-teman yang tahu di sini. Leicester. Prosper Leicester. Itu pemain tinggi kita, dan sekarang dia kan ketika nggak main di timnas, dia juga tidak boleh main di klub. Oh iya. Jadi kita tidak mau lagi pakai sistem pemain yang dinaturalisasi pemerintah jangan main ke klub. Itu sangat tidak fair. Dan saya melakukan kesepakatan dengan Menpora, pemain naturalisasi ini harus terbaik, hanya untuk dipakai untuk tim nasional, tidak untuk lain. Luar biasa Pak ya, karena memang semua pemain yang dinaturalisasi oleh Perbasi semoga berhasil Pak, dan juga menjadi contoh bagi teman-teman lainnya yang pemain lokal. Pak, kita sedang hangat kemarin Pak, tentunya minggu lalu Bapak Dhani sedikit menimbulkan harapan bagi kita untuk menonton timnas di Piala Dunia Basket Pak. Pak Dhani masih berupaya untuk berjuang, Indonesia masih bisa bermain di World Cup. Mungkin bagaimana Pak update-nya sekarang? Saya pasti sekarang FIBA sedang ngomong bahwa tidak ada bisa masuk main FIBA World Cup lagi toh. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ketika saya membentuk tim ini, saya mesti berpikir bagaimana supaya bisa masuk ke FIBA World Cup. Kalau kita tidak merasa ada harapan main di FIBA World Cup, buat apa kita berusaha semaksimal kita? Ya kan ada yang bertanya, kenapa tidak bisa langsung masuk? Karena memang peraturan FIBA begitu. Harus melalui babak kualifikasi ini. Kita mempersiapkan tim ini jauh dengan segala cara lah. Tapi kalau gagal, ya itu tanggung jawab dari kita. Udah gagal nggak masuk. Tapi saya pikir kita jangan sampai ketika gagal tidak masuk ke FIBA World Cup, terus kita tidak melakukan persiapan untuk tahun depan ada SEA Games, ada Asian Games yang harus kita persiapkan. Karena kan kita tidak bisa juga meninggalkan SEA Games yang sudah menjadi juara, terus nanti SEA Games tahun datang dari bulan-bulanan di SEA Games. Itu yang saya nggak mau. Dan yang perlu tahu juga, Mas, ini supaya masyarakat juga tahu, SEA Games itu boleh pakai pemain naturalisasi 10 orang. Apa Indonesia mau tiru gitu 10 pemain Amerika semua? Iya. Kan tidak. Nggak mau, tapi mungkin Anda lihat loh, Thailand 4 pemain asing. Nah ini yang masyarakat tahu. Bedanya SEA Games dan FIBA Asia beda. SEA Games kita boleh bebas pakai pemain naturalisasi sebanyak mungkin. Jadi kalau SEA Games misalnya kita pakai Leicester, pakai Jamar, pakai itu boleh main semua. Tetapi kita sadar loh, bangsa kita yang muda-muda juga masih bermain bola basket. Nggak mungkin kita tinggalkan seperti itu. Iya. Jangan pengen meraih sesuatu, melakukan segala cara dianggapnya halal. Iya Pak, betul Pak. Tetapi kalau untuk FIBA Asia memang peraturannya hanya satu. Lah ini yang masyarakat perlu tahu supaya jangan ada pertanyaan kenapa ini nggak main tuh nggak main. Memang sudah regulasinya Pak. Regulasi dari setiap event akan beda. Pak, kita kalau bicara basket sekarang ya IBL Pak, kemarin pandemi kemarin walaupun ini tapi tetap seru gitu Pak. Menurut Bapak basket kita bagaimana Pak? Melihat basket tahun ini dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya Pak. Bapak sebagai yang itu bagaimana Pak basket kita sebenarnya? IBL ketika nggak akan dilaksanakan, saya minta tetap akan dilaksanakan. Bagaimanapun juga, mau bubble, mau sampai nggak keluar terserah. Maka saya waktu itu juga usahakan, saya cari ke tempat ada di Cisarua. Iya. Kemudian Cisarua itu pemilihan dari ketua Pengprov Perbasi Bangka Belitung, ketuanya. Sama saya cukup dekat, saya bilang boleh nggak dipakai tempat itu? Ada lapangan basketnya, ada tempat untuk pemainnya semua. Kita robak, kita tutup selama 38 hari bertanding, ternyata bisa juga kan. Minimal ketika pertandingan dilaksanakan, pelatih, wasit, pemain semua pada jalur-jalur masih hidup normal. Iya. Kalau saat itu tidak pertandingan, bagaimana nasib-nasib kita semua? Jadi saya nggak cuma mikir pertandingan, mikirkan kehidupan mereka. Tidak boleh berhenti dalam mereka berharap kepada bola basket
untuk sebagai mata pencaharian sama-sama. Pak Dhani sudah berapa tahun Pak di Perbasi Pak? Saya kalau di Perbasi sebagai ketua sekarang sudah tahun ke-6, tahun ke-7. Tapi kalau di Perbasi pusat saya sudah hampir 30 tahun kira ya. Ya sudah seharusnya tahu diri lah. Seumur saya Pak. Ya Pak Dhani apa ya Pak? Yang membuat Pak Dhani mencintai basket Pak? Mungkin bisa sharing sama kita Pak. Di sini kita tahunya Pak Dhani hanya ketua, tapi kita pengen tahu perjuangan Pak Dhani hingga di posisi seperti ini Pak. jujur saya dulu ingin punya prestasi sebagai manusia normal. Tapi satu saat saya ini ada panggilan melalui bola basket itu kita bisa menangkan generasi ini. Melalui bola basket banyak anak muda bisa terselamatkan jiwanya. Harapannya muncul ya Pak. Yang tidak terharapkan karena narkoba, tidak hidup pada jalur-jalur yang nggak benar. Kan banyak orang yang tidak bisa merasakan itu. Betapa beratnya anak-anak muda ini kalau tidak kita salurkan. Bola basket menurut saya adalah salah satu jalan yang terbaik. Hidupnya jadi baik. Mereka berolahraga. Mereka punya link yang kuat dalam di hidupnya dia. Maka kalau orang bilang kenapa sampai 68 masih di sini? Saya masih berharap bahwa hidup saya ini bisa membawa anak-anak muda ini pada jalan-jalan yang benar aja. Kalau enggak, ini bukan tugas pemerintah, tugas kita setiap warga negara harusnya seperti itu. Momen apa yang paling Bapak ingat Pak? Selama 30 tahun atau selama 7 tahun menjadi ketua umum Perbasi Pak? Momen berkesan paling Bapak? Saya paling berkesan jujur, kalau saya boleh ngomong basket, adalah ketika Indonesia ini kemarin SEA Games mendapat medali. Iya. Medali emas. Mas Pak kemarin. Itu saya kira impian semua. Impian semua insan basket. Saya tahu ini impian yang sebenarnya datang long time, sudah panjang sekali yang diimpikan. Baru sekarang bisa kan? Nah, tapi saya ingatkan pada nanti pengurus-pengurus yang datang, ini kan saya baru menyiapkan landasan pesawat ini. Iya. Supaya ketua yang datang tolong beli pesawat terbang. Ketua yang datang tolong jangan beli kapal laut. Ketua yang datang jangan beli sepeda. Beli pesawat ya Pak. Wong ini sudah dikasih landasan pesawat. Lu kalau mau beli sepeda ya menurut saya repot saya pikir. Maka saya berharap ayo, basket itu bukan milik Deddy Kostasi, bukan milik Perbasi, tapi milik Indonesia. Siapa yang merasa warga Indonesia, ayo datang. Wong kalau ada yang telepon saya, ada WA saya nggak senang ya saya tanggapi, saya nggak apa-apa. Kan nggak semua kita kerjakan pasti benar kan. Maka saya berharap ayo dong bangun bangsa ini menjadi bangsa terkemuka melalui olahraga khususnya bola basket. Saat kemarin SEA Games dapat emas Pak, gimana sih Pak? Kalau gimana Pak? Jujur ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya berangkat waktu itu hanya berharap 8 hari, 9 hari. Itu berarti cuma sampai semifinal jaga. Saya cuma, ya nanti saya pulang cepat ada kerjaan. Saya masih ingat Bu Sekjen, dia bilang, Pak Dhani, boleh gak kita sampai final? Lu yakin? Dia bilang, saya yakin. Jangan sampai nanti kita pulang, tahu-tahu tim kita ada medali emas. Gimana nanti? Dan saya bilang, ya oke, tapi mau perpanjang berapa hari? Sampai final aja tanggal 23 selesai. Ternyata setelah final saya harus perpanjang lagi 4 hari karena nggak dapat tiket pulang. Nah, itu nggak gampang. Dan jujur waktu itu saya berpikir SEA Games itu sebagai sebagai persiapan kita menuju FIBA Asia. Iya, dan hasilnya ada ya Pak. Hasilnya ada medali emas. Dan ketika saya ngomong, Pak Erik bilang mungkin ini kali waktu yang tepat untuk Indonesia dapat medali emas. Mas kita tunggu deh Mas, kita sama-sama. Ketika ada medali emas ya saya bilang ya udah. Ini bukan kerja Perbasi saja, tapi kerja dari semua bagian dari semua bola basket Indonesia. Ada firasat Pak pas lagi meraih emas itu Pak? Ya saya tahu ketika Indonesia bisa menang dari Thailand, bisa menang dari itu, saya pikir
Ini saatnya. Ini saatnya, dan waktu itu Borden belum main. Borden hanya main 2 kali. Satu lawan Vietnam, satu lawan Filipina. Basket kan salah satu olahraga paling populer di Indonesia juga Pak ya, dengan derajat emas meningkat lagi Pak ya, basket di mana-mana. Dengan yang mendapat medali emas, yang pasti yang kita lihat ya, banyak anak muda di luar negeri yang warga negara Indonesia pengen Telepon. pulang. Ini bocoran lagi nih dari Pak Dhani nih. Mungkin akan ada pemain keturunan lagi Pak ya. Saya ambil contoh, ada anak dari Serbia asli Indonesia. Tingginya berapa meter Pak? Mungkin bisa 193 baru umur 16. Wow. Ada satu lagi dari Liga Prancis baru pulang. Namanya belum bisa disebut ya Pak? Saya nggak berusaha, saya tidak akan sebut. Ada satu lagi yang dari New Zealand. Udah 3 tuh Pak. Ya, saya nggak tahu, mungkin banyak. Amerika ada Pak? Ya kita doakan aja. Yang itu saya pikir ada dampak positif. Orang nganggap basket nih, oke. Banyak yang bilang, wah juara SEA Games aja senang itu, SEA Games kan cuma Asia Tenggara. Padahal dampaknya tuh sebesar ini ya Pak ya. Orang-orang di Serbia, Prancis, di Selandia Baru langsung. Boleh nggak Mas, kalau kita menjadi juara itu disyukuri deh. Iya, jangan Jangan cari malah, yang. jangan malah ada yang ngomong gini, Filipina kan lagi ngirim tim kedua. Iya. Atau ini kan SEA Games pandemi gitu. Yang saya sedih itu apa? Kok rasanya kok nggak senang Indonesia juara ya? Iya. Sedih loh Mas. Sedih banget itu. Mau dikirim tim ke-7, tim 8, yang berangkat tuh tim nasional Filipina. Aku nggak akan melihat itu, ya terserah. Iya. Tetapi saya bilang, ayo syukuri dong. Ini kan yang juara Indonesia, bukan yang juara kita. Pak, kalau misal kita bicara tentang Timnas Putri Pak, ini kalau saya ada sedikit contekan, Timnas Putri kan kemarin medali perunggu Pak ya di FIBA 3x3 Asia Cup Pak. Bagaimana nih Pak ngeliat? Ya Putri kan, tadi putra kita udah cukup panjang Itu lebar. luar biasa menurut saya. Mungkin Mas juga nggak tahu ya. Putri kita 18 tahun pernah juara Asia. Saya kurang 3x3. Waduh. Putri kita 18 tahun ranking 4 sampai ranking 6 di dunia. Lu enggak, makanya saya pikir kadang-kadang kan berita-berita yang begini mungkin nggak tersalurkan ya. Iya Pak. Ketika juara Asia, ketika ada di Malaysia, saya masih ingat Indonesia. Kita juara di negara rival Pak ya. Kita ngalahin Cina, Cina kita ngalahin Pak. Cina, kita ngalahin Taiwan waktu itu, kita ngalahin negara-negara, dan kita waktu 18 tahun di dunia itu kita semifinal ketemu tim Amerika, masih ingat ya. Semifinal apa 6 besar ya. Pak, ini kita juga pertanyaan selanjutnya ngomongin Putri Pak. Apakah ada liga sendiri nantinya Pak? Liga. Nih mungkin eksklusif nih kayak di kita nih. Ketika mau berliga, saya undang semua klub yang ada. Mereka katanya siap untuk berliga, tetapi jangan panjang-panjang. Jadi klub-klub basket yang putra harus memiliki putri Pak? Nggak, Oh nggak bikin ada klub kita baru? bikin sendiri. Oke. Dan terus setelah Perbasi Godok, Ibu Nirmala, sekjen kami, itu sudah bergerak. Dia kan wanita. Wah, gerak wanita. Akhirnya kita rencana pada bulan akhir Oktober, November ini, kita akan mengadakan kejuaraan nasional antar klub dulu di Jakarta, disambung dengan kejuaraan Asia Tenggara ada di Jakarta. Kita datangin tim putri khusus putri di Jakarta nanti. Tahun ini Pak? Tahun ini Wah, kita nanti. pakai namanya Piala Cut Nyadin. Waduh. Pahlawan kita di putri wanita Ya Pak itu ya. waktu kita bicara, kita pilih aja. Ya, menurut aku Cut Nyadin itu pahlawan yang sudah memberikan terbaik buat bangsa ini. Desa, ayo pakai. Dan waktu di rapat di Hanoi tentang FIBA Asia, tentang SEABA, kita memutuskan, oke, Indonesia tuan rumah sebagai putri di Indonesia. Pak, kita sebelum ke pertanyaan selanjutnya Pak, ngomongin lagi ke Piala Dunia. Bagaimana Pak dari persiapan kita sebagai panitianya Pak? Sudah berjalan lancar semua Pak ya? Persiapannya sudah 4 tahun yang lalu. Saya kasih tahu aja. Sebenarnya sudah tinggal jalan doang Pak ya? Jadi ini cukup memang nggak, yang pasti tanggal 30 besok, ini tanggal 29 kan. Besok kalau boleh datang di Sarina, countdown dari jam pertandingan FIBA Asia akan dimulai besok.
dan peresmian logo ada di Sarina. Besok logonya nih ada apa ya? Besok tanggal 30 jam 15 ada di sana. Berarti 1 tahun menuju Ya. Piala Dunia. Ya. Wah. Ya. Seantusias apa sih Pak Dani Pak? Kita melihat pemain terbaik Amerika. Harus antusias. Kalau nggak antusias, buat apa kita kan di Indonesia? Ini sebenarnya dulu ketika kita mencalonkan sebagai tuan rumah, dianggap orang gila. Iya. Apa bisa menang sih dengan negara lain? Iya. Banyak kan orang yang bilang gitu. Iya betul. Ngomongnya itu cuma mau cari nama aja ketuanya mau cari sensasi. Padahal Pak Daninya sebaik ini masih jadi. Saya nggak sebaik. Tapi waktu itu saya dengan Pak Erik bilang kita maju ya, fight. Kita lawan siapa? Rusia, lawan Turki, lawan Argentina, lawan negara-negara Jerman. Berapa negara nyalonkan? Akhirnya putusnya Indonesia, Jepang, dan Filipina menang. Pak, tapi harapannya besar Pak ya, pasti Amerika bisa main di sini ya Pak ya? Kita doakan. Itu kan undian Pak. Iya makanya. Undian kita doakan. Apa sih Pak undian Pak? Drawingnya Pak? Saya berpikir gini, kalau mau fair ya, kalau Amerika main di Indonesia ya Spanyol main di Jepang. Iya. Kalau Amerika main di Jepang, ya Spanyol main di Indonesia. Jangan dua-duanya main di satu negara ya Pak? Karena nanti finalnya akan di Filipina kan. Oke. Jadi kita minta ya supaya kita bisa promosi untuk basket ini lebih baik. Mungkin harapan apa nih Pak buat dunia basket Indonesia Pak? Dari Pak Dani yang sudah 30 tahunan lebih. Saat ini saat paling tepat bola basket menjadi industri olahraga yang besar. Penonton sudah ada, terus perusahaan-perusahaan sudah mulai melirik. IPL sudah ada 16 klub dari perusahaan-perusahaan yang datang. Banyak klub baru Pak. Banyak klub baru, saya nggak tahu nanti ada klub baru mana lagi. Yang pasti sudah ada yang daftar Pak, apakah Pak klub-klub baru mungkin dari ada artis? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti sekarang sudah 16 tim. Dan 16 tim ini mendapat sponsor dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar sih. Jadi saya pikir kenapa enggak? Saat ini industri olahraga di bola basket sudah saatnya. Kalau industri ini bisa terus meningkat terus, saya kira basket di tahun-tahun datang akan mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Insya Allah bisa ngalahin Filipina Pak. Sudah ngalahin. Kita sudah ngalahin. Sudah ya. Cuma nanti apakah bisa ngalahin lagi? Pak, yang terakhir Pak, menuju basket yang industri adalah tentunya melahirkan banyak pemain basket yang lebih andal lagi Pak ya. Apakah ada pesan Pak kepada orang tua Pak? Banyak anak-anak muda kita yang saat udah di usia SMP SMA nih, habis turnamen pelajar, orang tuanya udah kamu jangan main basket, kamu kerja di perusahaan saya aja atau kerja sebagai karyawan. Bapak, apakah ada pesan Pak kepada para orang tua? Nanti akan bicara agak banyak sedikit ya. Iya boleh Pak. Kalau dari orang tua, saya berharap dukung anak-anak mau untuk bermain basket dengan benar. Saya tahu anak yang dari Bekasi yang dikirim ke Serbia itu, benar-benar anak itu dikirim untuk berlatih basket di Serbia. Nah, Indonesia jangan terlalu terus berharap pada naturalisasi. Karena terbatas. Tidak mungkin setiap tahun naturalisasi terus. Kita harus bagaimana mencari bibit-bibit Indonesia yang tinggi, yang punya potensi besar, kita segera kirim keluar supaya bermain di liga luar. Kalau itu kita bisa ngirim 20-30 orang luar, saya kira Indonesia lebih mudah. Karena next Derek sini yang sudah jadi percontohan, kalau ada nanti next seperti Derek ini keluar banyak lagi, Indonesia sebetulnya tidak perlu Pak. Kita ambil contoh Mas ya, tim Cina tidak pakai pemain naturalisasi. Mereka negara besar, mereka berusaha gitu. Tapi Indonesia sementara ini masih naturalisasi. Kita siapkan anak-anak muda kita. Yang paling penting dukungan orang tua, supaya mereka bisa disupport sepenuhnya. Dukungan orang tua tuh dari Pak Dani. Jadi buat teman-teman di sini yang orang tuanya masih membuat kita galau, bilang orang tua saya mau basket gitu ya Pak. Ya, saya malah melalui podcast ini sampaikan, kalau ada anak punya postur tinggi, boleh telepon ke Perpasi. Langsung boleh Pak ya? Saya akan datang kalau boleh lihat anak itu. Wah, ini udah jadi kunci kalimat. Jadi kalau lulu pada tinggi semua, langsung telepon Pak Dani Kosasi. Ya boleh. Saya karena memang saya keliling ke daerah-daerah kan, kenapa enggak? Iya, betul. Dan itu kalau ada bibit bagus, kita harus segera ambil segera. Bagaimana kalau lihat memang bakat, kita harus cari jalan keluar untuk bisa bermain di luar negeri. Siap Pak Dani.
Dan ini mungkin sekian perbincangan kita di podcast kali Terima ini Pak. kasih. Walaupun mungkin hanya 30 menit, namun banyak banget Pak info-info yang saya Terima dapatkan kasih. buat teman-teman di sini. Sukses terus Pak, sehat terus Pak, jaga Terima kasih. stamina sampai tahun depan Pak. Kita sampai jumpa lagi di Stadion Serbaguna GBK ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Pak. berkati semuanya, Terima kasih, Pak. kesehatan.